puji, angkat suaramu, angkat hatimu, agungkan Dia, Tuhan yang layak kami tinggikan, karena Dia yang berkuasa. Haleluya, Dia pegang hari esok kita yang berjalan. Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat. Amin, amin, amin. Banyak come tak ku pahami. Yes. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan Tuhan berikan kepada kami. Kami akan mendengar, merenungkan firman-Mu lagi. Berikan kami hati yang haus, hati yang mau mengerti, hati yang diberi hikmat dan bijaksana, dan tuliskan firman-Mu di akal budi kami di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, kasih Tuhan. Ya, salam semuanya. Selamat datang, selamat beribadah, dan sama-sama kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 15. Kita baca saudara di ayat 53 sampai ayat yang ke-58. 53 sampai 58. Sudah ketemu? Mari kita berdiri lagi bersama-sama, kita baca berganti-gantian. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Ya, tema yang kita renungkan di hari ini adalah di ayat yang ke-58, ya, ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jeripayamu tidaklah sia-sia. Nah, ayat ini adalah kesimpulan dari bacaan yang panjang seluruh pasal 15 ini, saudaraku. Tentang kematian dan kebangkitan. Ya, diuraikan tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, dan juga kematian manusia biasa dan kebangkitan manusia biasa. Ini berita eskatologi. Ya, eskatologi arti ilmu yang mengenai akhir zaman, akhir hidup di zaman akhir, dan akhir hidup umat manusia. Nah, kita mesti tahu, saudaraku. Dan disimpulkan bahwa jangan goyah, berdiri teguh, tetap bersekutu dengan Tuhan, karena jeripaya kita tidak sia-sia. Amin. Ini saudara. Jadi kita sini bahwa berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Mengapa muncul kalimat ini yang terakhir, saudaraku? Ya, artinya mengandung satu pengertian bahwa jangan kita tawar hati, jangan kita goyah, menghadapi keadaan apapun. Manusia jasmani ini Tuhan sudah batasi umur, saudara. Kalau kita cemburu melihat Kejadian pasal 1 sampai pasal yang ke-5, saudara. Itu manusia umur panjang sekali, hampir 1000 tahun. Hampir, saudara. Ya, seorang bernama itu Saleh umur 969 tahun. Hampir, saudara. 30 tahun lagi kurang lebih, saudara,
usia 1000 tahun. Manusia hidup, saudara. Tetapi fisik mereka, ya, usia di atas 100 masih punya anak, saudara. Ya, itu waktunya, saudara, Tuhan beri waktu 2000 tahun manusia hidup seperti itu. Secara fisik jasmani ini. Mengapa? Karena itu waktu yang Tuhan berikan agar mereka kembali kepada ketaatan kepada Tuhan. Namun tidak, saudara. Ya. Nah, di zaman akhir Tuhan batasi umur manusia 70-80 tahun. Ini manusia fisik ini. Manusia itu di dalam firman Tuhan berkata, ya, roh, jiwa, dan tubuh, saudara. 3 dimensi manusia. Ya. Dimensi tubuh ini dibatasi dan diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kebangkitan. Dimensi roh dan jiwa diselamatkan dan diubahkan, dibaharui, saudaraku. Sehingga kita ngerti, disebutkan bahwa kenapa kita mesti giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dampaknya ada 2, giat itu dalam pekerjaan Tuhan. Dampak yang pertama adalah berkat untuk diri kita sendiri, saudaraku. Untuk pribadi kita. Orang yang giat dalam pekerjaan Tuhan, itu artinya dia sementara membangun upah yang akan dia dapatkan dalam hidupnya di waktu hari terakhirnya, saudaraku. Itu upah Tuhan berikan. Sementara pengertian manfaat yang kedua adalah berguna bagi orang yang belum pernah mendengar Injil ini. Jadi giat dalam pekerjaan Tuhan ini, saudara, bukan untuk diri kita saja, saudara. Saya giat dalam pekerjaan Tuhan untuk diri saya dan saya menginjili orang lain, saudaraku. Ren meninggalkan semuanya. Hanya melayani Tuhan full timer, saudara. Sepenuh waktu. Ya, saya kalau bulan Agustus seperti ini, saya ingat selalu Istana Merdeka, saudara. Ya. Karena punya kenangan tersendiri di bulan Agustus. Ya. Di tahun 83 itu anak muda satu yang ganteng sekali, ya, dipilih dari Provinsi Maluku. Nah, saya dari Maluku, saudara. Diseleksi ribuan anak muda, anak SMA, SPG, ya, sekolah menengah atas semua dikumpulkan per kabupaten, diseleksi dengan ketat. Dipilih cuma 1 orang, saudara. Nah, ini 1 orang dipilih dengan berbagai kriteria, bisa pidato, bisa berbaris, bisa main musik, saudara, berbagai kriteria, saudara. Ya, ketat, saudara. Dipilih, ya. Puji Tuhan. Ya. Berangkat bulan Juli, latihan di Jakarta, di Istana Merdeka. Dan tepat 17 Agustus tanggal 16 itu, yaitu acara pengukuhan di Wisma Negara. Ya, lalu dibagi dua tim. Ada tim yang main pagi, tim yang main sore. Ya, kami main pagi. Main pagi itu excellent, saudara. Tidak boleh salah sedikit pun. Nah, itu zaman Soeharto. Luar biasa. Ya. Dan ditawarkan menjadi, ya, akabri, saudara. Masuk akabri. Kalau ikut begini sudah pensiun jenderal, saudaraku. Betul. Ya, dikasih beasiswa, saudara, dikasih banyak hadiah dari menteri, dari presiden, sampai pulang dari Jakarta over bagasi, saudaraku. Ya, dikasih beasiswa, saudara, sehingga saya sekolah sampai kuliah nggak bayar, saudara. Itu kesan. Didikannya hebat, luar biasa, semi militer. Nah, ini, saudara, ya. Maka saudara kalau lihat Facebook saya itu, kalau Agus biasa muncul itu, rupa dulu dan rupa sekarang, muncul sama-sama, kembar. Karena itu kenangan yang tak terlupakan. Ya, suatu keistimewaan. Saya kasih tahu anak muda di sini ngoni kalah, amin. Nah, ini saudara. Ya, termasuk anak-anak saya, keluarga saya. Saudara lihat,
Kenapa begitu saudaraku? Itu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan. Dan gak ada apa-apa saudara, Tuhan Yesus datang saudara. Menyatakan diri, Tuhan nyatakan diri saudara. Kamu jadi hambaku. Ya, saudara. Berat saudaraku. Jadi saya jadi hamba Tuhan itu bukan karena ikut ramai, tidak saudara. Tuhan nyatakan diri dalam dua penglihatan yang nyata. Ini mata telanjang yang lihat Tuhan saudaraku. Ya, lihat Tuhan. Semua keluar, saya nggak, selama Bapak saya nggak setuju, nggak mau, kamu nggak boleh jadi pendeta. Mereka bilang kamu jadi ya sekolah di APDN, supaya jadi camat, gubernur begitu. Saya bilang nggak bisa, saudara. Tuhan datang menyatakan diri, tapi harga pelayan itu sungguh sangat mahal. Meninggalkan semua. Itu berawal bukan dari nol, minus saudara. Kalau nol masih mendingan, minus. Nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa. Waduh saudara. Tetapi karena Tuhan yang panggil, setia tekuni. Apa yang saya kerjakan di masa sulit itu dua hal saya kerjakan. Yang pertama adalah tetap bersekutu dengan Tuhan. Ya, tetap berdamai bersekutu dengan Tuhan. Yang kedua, membangun potensi, karunia dibangkitkan, keahlian dibangkitkan. Potensi, belajar dengar orang pengkhotbah, ya, nah belajar. Dua hal ini dibangun saudara, roh berapi-api di situ. Ya, jeripayamu tidak sia-sia, itu berkobar-kobar. Mengapa saudara? Tuhan menciptakan manusia itu ajaib, mujizat dalam dirinya saudara. Mujizat apa? Kemampuan yang hebat. Bayangkan, kemampuan alamiah, kemampuan supernatural Tuhan taruh dalam diri manusia. Mengapa manusia yang disebut roh jiwa? Saudara, roh itu kemampuan supernatural Tuhan taruh sebelum manusia lahir di bumi, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Nah, tugas kita lah mengembangkan itu. Setan gas, setan gunting saudara. Dosa masuk. Putus gelap semuanya. Maut memerintah dalam diri manusia. Sehingga kita lihat di atas tadi, saudara lihat saudara. Di ayat 54. Tunjukkanlah ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Perhatikan. Yang binasa ini tubuhin binasa saudara. Ini umurnya dibatasi. Ya, tubuh ini dibatasi umurnya. Mengenakan tubuh yang tidak binasa ini akan. Itu tujuan daripada kematian, kebangkitan Yesus dan diberikan itu kepada manusia. Amin. Dengar, sefasung-fasungnya kita tetap ada batas usia. Tuhan roba, saudara. Tuhan roba. Dalam Tuhan roba inilah disebutkan bahwa mengenakan tubuh yang tidak mati, maka genaplah firman ditulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di mana kemenanganmu? Hai maut, di mana kesengatmu? Lalu disambung, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa hukum Taurat. Ini sudah. Tubuh ini dibebaskan dari maut, saudara tahu? Dan berhenti berbuat dosa karena ada pengampunan yang Tuhan berikan dan penebusan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma bukan karena murah saudara, karena manusia tidak mampu menebus dirinya sendiri. Saudara pernah lihat hutan bakau, pohon bakau di pantai? Itu ada lumpur saudara. Kalau manusia terjebak semakin menggerakkan tubuh, dia akan turun ke dalam lumpur tersebut. Tidak bisa keluar, saudara. Kita butuh orang lain untuk mengangkat kita dari sana. Itulah kuasa maut yang memerintah dari abad ke abad. Mengapa
Adam dan Hawa diusir Taman Eden, saudara. Karena di situ ada pohon kehidupan. Kalau mereka memakan lagi buah pohon kehidupan, maka manusia dengan iblis sama. Umurnya panjang, dua-dua berdosa. Ada hidup manusia, ada namanya apa tuh? Ya, hidup iblis sama-sama. Kekal dalam dosa, saudara. Maka Tuhan usir Adam keluar. Keluar engkau, hai Adam. Supaya apa? Manusia bertobat dan tebus lagi, ulang. Dari abad ke abad, saudara, manusia tidak pernah sempurna dalam hidupnya. Maka datanglah Yesus Sang sempurna. Tunjukkan di layar satu ayat, 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-7. Apa kata firman Tuhan? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga, dalam sorga, Bapa, Firman dan Roh. Dan ketiganya adalah satu. Ini. Oh, dalam surga Tuhan itu bukan Tuhan orang 3, tidak. Satu. Tapi dalam Tuhan ada firman, ada roh. Di sorga. Firman ini menjadi darah, ayat 8. Ke bawah ayat 8. Firman ini jadi darah, saudaraku. Perhatikan. Ayat 8. Ya, oke. Dan 3 bersaksian di bumi. Air, roh, air, dan darah. Firman jadi darah, tujuannya apa? Untuk menebus kita. Di tempat ini kita punya kebiasaan sebulan sekali ada perjamuan kudus. Ya. Darah itulah yang menyucikan, mendamaikan kita. Kalau kita baca dari Efesus pasal yang kedua, Efesus pasal 2, saudara, menjelaskan begini. Ya, kita baca ayat ini supaya kita bisa ngerti, supaya kita tidak patah semangat, saudara. Ya, Efesus pasal 2, ya. Oke, kita baca, saudara, di ayat yang ke 13 mulai, 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua belah pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan mati sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan kedua menjadi suatu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Manusia berseteru. Dijelas secara rinci lagi di dalam Yesaya. Kita baca Yesaya, ya. Dalam kitab Yesaya pasal yang ke-11. Yesaya pasal 11. Ya, kita baca sebentar. Kita dapat mengerti ayat ini, saudara. Oke. Yesaya 11, saudara, kita baca di ayat yang ke 6 mulai, ayat 6. Lihat. Bukti perdamaian. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Perhatikan, saudara. Ini karakter manusia, serigala, domba. Pernah di rumah ada serigala enggak? Ya, marahnya minta ampun, saudara. Serigala bisa tinggal sama satu rumah dengan domba. Itu adalah perumpamaan. Betul tidak? Ada di sini piara serigala di rumah, ada? Ada enggak? Ya, paling jahat, saudara. Galaknya, kuncudunya, luar biasa. Marah-marahnya dari matahari sampai pada masuknya. Marah terus. Serigala. Tapi waktu Yesus mati, dua-duanya damai, rujuk. Ada rekonsiliasi. Amin. Ayat berikut ke bawah lagi. Ayat ke bawah, sudah lihat. Ayat ketiga, ya. Terus. Ya. Lembu, beruang, dan beruang akan sama-sama makan rumput, bayangkan. Ya.
Ya ini dua-dua baku makan, tadi Tuhan mati, damai saudara, betul tidak? Lihat tuh, damai. Makanya sudah lihat, tujuan Tuhan datang ke bumi mendamaikan manusia. Hidup rukun damai, ada kehidupan datang, betul tidak? Di sini orang bebas ini contoh dalam kehidupan, perdamaian antara kubu yang berseteru. Suatu saat saya ke Surabaya, itu berapa puluh tahun yang lalu, waktu Mas Prian di kota Ambon. Ikut seminar, dibawa oleh pendeta Dr. Morris Cerullo dari Amerika Serikat. Orang ini warga Yahudi, saudara. Ya, orang Yahudi menjadi warga Amerika. Dia bersaksi begini, beliau ini. Satu kali dia duduk menyembah Tuhan, suara Tuhan datang kepada dia. Kamu sekarang berangkat ke Jerman untuk berdoa kepada tembok Berlin supaya roboh. Okay. Dia di Amerika, dia beli tiket, dia terbang, terbang ke Jerman. Waktu itu Jerman Timur Barat belum damai. Ya, Jerman Barat itu Protestan, Jerman Timur komunis, saudara. Belum damai, saudaraku. Dan dia pergi, sudah firman, dia bernubuat. Sesudah firman Tuhan. Aku berkata kepada engkau akan roboh, saudara. Enggak roboh tembok itu, saudara. Dia doa dengan iman begitu, enggak roboh. Lalu dia pelayan iman, dia bersaksi, tembok Berlin akan roboh. Ngomong begitu. Semua orang tertawakan dia, otakmu di mana? Mana bisa tembok Berlin roboh? Saudara tahu, datang waktu yang tepat sudah membuat firman itu tembok betul roboh. Jerman bersatu, saudara. Saudara lihat, kuasa firman, kuasa kebenaran, kuasa ilahi datang merobohkan tembok perseteruan. Halo, amin. Percaya, saudara? Makanya dalam hidup jangan terang baku marah, baku kutuk satu sama lain. Apalagi baku doa. Mati mampus, Tuhan doa begitu lah. Ada yang biasa doa begitu. Dia so jengkel, marah, mampus dia Tuhan, ambil nyawa dia mampus. Aduh Tuhan, kok begitu model? Sumpah serapah, saudara. Ini boleh. Halo. Alkitab berkata begini, kalau seterumu lapar, beri dia makan. Hebat itu. Ini semua Desember dekat ini. Siap kado jo. Kemarin siapa? Siap kado. Bawa. Amin. Bawa ke sana. Kirim. Kalau engkau belum siap, kirim jo. Pakai apa? Ojol. Apa tuh? Apa yang best bawa antar-antar tuh? Ojek online. Bawa akan ke sana. Ke Om Anu. Ke Om Buang jo. Sebuang dia ke sana. Bawa ke Om Buang. Sudah tahu damai akan datang. Amin. Sudah lihat Yakub Esau bakalai. Bagaimana cara Yakub untuk dua cara Yakub berdamai dengan Esau? Cara pertama, Yakub berlutut merangkak di muka Esau, saudara. Itu rendah hati. Cara kedua, Yakub kasih kado kepada Esau. Damai orang dua. Halo? Damai. Begitupun kita dengan Bapa di surga. Bagaimana manusia berdosa berdamai dengan Bapa? Bapa harus rela berkorban, memberi nyawanya untuk kita. Bapa turun dari kemuliaan yang maha tinggi. Ya, Yohanes 17 ayat yang kelima berkata, kemuliaan yang aku dapat sebelum dunia ini ada. Dia tinggalkan itu dan dia datang ambil rupa seorang hamba, mati di atas salib untuk apa? Mendamaikan manusia dengan Bapa. Mengapa? Karena Bapa di surga sangat kudus, saudara. Sangat kudus. Kenapa orang Kristen percaya tentang kematian Yesus darah Tuhan? Karena memang gak bisa orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui pengampunan penyucian darah Tuhan. Amin. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Alkitab menjelaskan ada roh jahat, ada empat nama. Efesus pasal yang ke-6 ayat 12. Pemerintah, penguasa, penghulu, roh jahat di udara. Bayangkan. Siapa pemerintah? Dia menguasai antara bumi ini, saudara. Dia kekal, dia kuasai. Disebut sebagai pemerintah. Dia kuasai semua. Bukan pemerintah Indonesia, bukan. Pemerintahan roh jahat, saudara. Yang kedua, penghulu.
Dia menguasai teritorial, saudara. Roh jahat yang menguasai Minahasa atau Sulawesi Utara beda dengan Kalimantan, beda. Orang Dayak beda, saudara. Sembahannya beda. Itu Alkitab menjelaskan. Penghulu. Ya. Menguasai sebuah teritorial, saudara. Maka kalau sudah lihat dalam dunia perdukunan, dunia ilmu gelap, orang punya ilmu hebat dari Jawa nggak bisa perangi Maluku, saudara. Kenapa? Karena masing-masing punya penguasa. Coba siapa dulu pakai jimat sini? Ada? Dulu. Ada nggak pakai jimat dulu? Biar orang ilmu hebat lagi ini bahwa polisi jujur sekali masuk surga dia, ya toh? Nah, sudah, ya sudah. Dah lihat, orang ilmu hebat tanah Jawa nggak bisa perang lawan orang Maluku, saudara. Setannya beda, roh jahatnya beda. Itu Alkitab menjelaskan seperti itu. Ya. Lalu ada lagi, saudaraku, ya, menguasai agama dan sosial. Ini beda lagi, saudara. Dia masuk ke dalam dunia agama. Dengan cara bagaimana? Tahu firman, binsi jalan terus, oh Tuhan. Tahu firman, kuncudu minta ampun. Oh, itu akan, saudara, roh jahat kuasai. Tahu firman, merasa diri paling benar. Ini akan, saudara, roh jahat masuk. Di mana ayatnya? Roma 7 ayat yang ke-21. Ini roh jahat kuasai, saudara. Lalu roh jahat kuasai apa lagi? Roh jahat ini monitori, roh jahat di udara. Nah, waktu Daniel berdoa di Babilonia, saudara, doa nggak sampai ke surga, saudara. Mengapa? Walaupun dia sudah puasa sampai sakit, saudara, doa nggak sampai diblokir oleh roh jahat ini, saudaraku. Mengapa Yesus ngomong Yohanes 14 ayat yang ke-6? Aku jalan kebenaran hidup. Karena diblokir oleh setan. Makanya orang menghina darah Yesus, menolak darah Yesus. Biar dia berkata, dia klaim, saya pas sorga. Sorga mana? Sorga mana yang kau harap sampai ke sana? Orang masuk sorga hanya ada tanda darah Tuhan, saudaraku. Amin. Ini penting. Mengapa orang-orang ini rela mati untuk Injil, saudara? Paulus rela dipancung leher di Roma sana, saudara, demi Injil. Karena dia pertahankan mati-matian, nggak bisa ngoni, nggak bisa masuk surga. Kalau ngoni nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan, karena darahnya turun untuk mendamaikan kita, membuka jalan baru bagi Bapa di surga. Oh enggak, terus punya Tuhan, enggak begitu. Dia datang ke di Yunani, Athena, dia jalan-jalan lihat, wah banyak sekali patung di situ, berhala di situ. Karena mereka percaya animisme, dinamisme, saudara. Lalu dia khotbah begini, Paulus. Saya mengajar kepada kalian, yaitu kepada Allah yang tidak kamu kenal. Dia tunjukkan Bapa di sorga, yang pernah menampakkan diri kepada Adam, kepada Abraham, kepada Nuh, kepada Musa, bernama YHWH. Dia sangat kudus, walaupun dia itu Maha baik, mengasihi, penyayang, tapi dia sangat kudus. Dan dia mau seorang pun tidak binasa. Maka firman tadi, Yohanes 1, Yohanes 5 ayat 8 tadi. Firman tadi harus menjadi manusia, turun ke bumi. Bapa yang kudus mengambil rupa, menambah rupa hakikat manusia. Tapi manusia dengan syarat bagaimana? Mesti kudus. Karena manusia Yesus bisa aja dalam dosa. Roma 8 ayat yang ke-3. Tetapi Yesus berkata, aku telah berusaha menguduskan diriku. Dalam doa Yohanes 17. Agar mereka diselamatkan. Karena Yesus lalu disakiti, dihujat. Bahkan dipanggil setan macam-macam. Dipanggil Beelzebul, dipanggil orang gila. Bayangkan. Kalau Yesus tidak menahan emosinya, kau marah, bikin dosa ulang. Alamak. Nggak ada penebusan. Nggak ada penebusan, saudaraku. Nah ini. Karena ini perjuangan. Sengat maut mesti dipatahkan. Lihat apa? Lihat orang yang tidak pernah sedikit pun bikin dosa. Baru bisa amin. Juru selamat
sekalipun dia manusia, tapi tidak sedikit pun bikin dosa. Dia pernah tanya pada orang Yahudi, orang Farisi, coba kalian buktikan bahwa aku pernah bikin dosa. Buktikan. Tidak seorang pun yang bisa buktikan. Pilatus waktu penghakiman dia berkata begini, orang ini saya tidak menyumpai kesalahan apapun untuk hukuman mati. Kenapa saudara? Karena dia datang dalam wujud manusia hanya 33,5 tahun di bumi ini sebagai wujud manusia jasmani ini. Sesudah kebangkitan pada hari ketiga, tubuh jasmani tidak ada lagi, hanya tubuh kebangkitan yang mulia. Ini disebutkan sini. Supaya apa? Torang semua yang dulu belum menikmati berkat perjanjian Tuhan pada Abraham diberikan kepada kita. Alkitab berkata dalam Galatia pasal yang ketiga, Yesus Kristus membuat itu semua agar berkat Abraham mengalir pada bangsa-bangsa lain. Berkat apa tuh? Berkat keselamatan. Ya, berkat bintang saudara. Di bumi ini, ternyata generasi yang diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita penuh hikmat dan bijaksana. Orang-orang besar di bumi ini. Amin. Bukan tubuhnya besar saja. Hikmatnya besar. Wibawanya besar. Kedudukannya besar. Pengaruhnya besar di bumi ini. Ini perlu orang renungkan. Karena Alkitab berkata, musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Amin. Halo, amin. Ya, musuh yang terakhir dikalahkan adalah maut. Tepuk tangan Tuhan Yesus yang baik. Tepuk tangan yang baik. Ya, ya sudah. Ya. Kemenangan memberikan kepada kita kemenangan yang besar. Dosa dikalahkan. Ditebus. Haleluya. Ya, pada waktu Yesus disalib. Lalu dorong olok-olok begini. Jika engkau anak Allah, turun dari salib. Saya mau tanya, Yesus bisa turun enggak? Sangat bisa. Sangat bisa turun. Kenapa? Yang menahan tubuh Yesus disalib bukan paku di kaki dan tangan, bukan saudara. Kasihnya, anugerahnya yang menahan dia. Kalau Yesus turun salib, maka dunia dalam rawa payah berjuang terus. Pernah dengar lagu itu? Itu lagu dulu, dalam Protestan dulu. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Itu akan kegelapan menutupi bumi ini, saudara. Dia nggak mau turun. Sudah lihat di Taman Getsemani, Petrus potong telinga Maltus, hamba imam besar. Putus, saudara. Supaya Petrus bebas hukuman, Tuhan Yesus ambil telinga yang terlepas, dia tempel ulang, tersambung, normal, tanpa jahitan, tanpa operasi, tanpa bius, saudara. Kemekuasaan Tuhan terjadi. Dia bisa turun dari salib dan kaki tangan langsung pulih ulang, karena dia Tuhan. Elia bisa naik ke surga, hidup-hidup, Henok bisa naik ke surga, kenapa Yesus nggak bisa? Karena memang Yesus itu firman menjadi manusia, ditentukan menjadi penebus dosa. Dan penebusan itu terjadi kalau ada pertumpahan darah. Sehingga di saat itu pengumuman, semua tuntutan Taurat, seremonial Taurat, ibadat Taurat yang mewajibkan bahwa darah hewan dibatalkan semua darah hewan itu. Semua menggunakan darah Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan darah Tuhan yang hebat. Haleluya! Ini penting saudara. Darah Tuhan yang hebat. Supaya orang ini masih ada salah kurang. Mari datang berdamai. Tuhan, sucikan aku dengan darah-Mu. Coba pernah enggak kita rasa bersalah? Ketakutan, khawatir, doa Tuhan. Darah Yesus bersihkan hati. Langsung plong saudara. Kenapa? Setan dengar darah Yesus enggak bisa tahan. Enggak bisa tahan. Enggak bisa, saudara. Ini saya punya kesaksian satu begini. Ini kisah nyata. Ya. Saya pernah ketemu dengan setan. Dia bilang kuntilanak dah. Kuntilanak gitu. Saya dari kecil dengar cerita begitu, saudara. Saya enggak percaya.
Lalu saya waktu zaman sekolah, saya berjalan pagi, biasa orang lari pagi jam 4 pagi, so lari saudara. Lari. Ketemu itu makhluk itu. Ya, karena ya sudah langit sudah mulai terang dikit, tapi ini masih remang-remang saudaraku. Ada orang berdiri di muka saya, pasti orang lari pagi juga. Sampai sana tidak saudara. Sudah dekat seperti ini, saya dengan mimbar ini saudara, dia membelah diri jadi dua. Kok rambut sampai betis begitu? Ada sini ibu-ibu rambut sampai betis, ada nggak? Nggak ada. Kok dia kibas-kibas begini? Kok suara si manusia lagi? Kok dia panggil kita om? Masa anak muda bahasa sekolah panggil om? Saudara, ya. Lalu saya rasa, kepala kayak besar merinding, kayak melayang tuh. Ini hadiratnya terasa nih saudara. Hadirat setan ini saudara. Rasa melayang merinding. Wah, saudara. Lalu saya usul begini, dalam nama Yesus keluar kau. Dia nggak mau pergi saudara. Kok dia jawab begini, om jangan. Om jangan saudara. Bayangkan saudara. Setan panggil kita om saudara. Wah luar biasa saudara. Saya semakin merinding setan ini saudara. Makin merinding betul ini. Ya saudara. Lalu saya banting kaki supaya kasih kuat nyali saudara. Orang gak ada sendiri. Saudara. Saya banting kaki. Saya bilang, dalam nama darah Yesus keluar engkau. Secumur darah dia terbang ke pernah siram air panas anjing saudara, anjing piarko siram air panas tidak sengaja dah. Itu anjing teriak sepanjang hari, begitu suara kayak begitu saudara, hilang. Terus pohon beringin saudara. Nah sebelah ada pohon beringin besar, kok di bawah ada kuburan lagi. Wah ini setan ini. Ya, kita nggak takut nggak trauma saudara. Besok malam kita lihat situ lagi, karena itu jalan utama. Saya lihat situ lagi, kok sampai saya teriak, setan keluar bakal lain. Penakut kau keluar bakal lain. Dia nggak muncul-muncul sampai hari ini saudara. Betul. Dari situ saudara, orang kalau kerasukan setan datang cuma tatap biji mata, langsung sadar orang itu. So kalah. Iya toh? So kalah, betul tidak? Kalau engkau takut pas setan, engkau tidak akan bisa usir setan. Amin. Betul. Ya. Orang kerasukan, bikin KKR lapangan sana, kerasukan. Pendeta urus dulu itu, kacau sana itu. Sampai saya catat, keluar setan. Langsung sadar orang. Coba rabu-rabu, enggak tuh goyang, enggak perlu saudara. Terlalu lama lalu goyang tangan begini, enggak perlu. Keluar. Coba kan, sadar orang. Coba anak kerasukan sih kita mau bikin, langsung sadar. Ini saudara. Wah, dari situ waktu di tenda Kiba gitu, orang bilang ada setan. Itu almarhum Yeri bilang ada songko di sini. Kita bilang sejak kapan songko tinggal kita di tanah? Enak aja dia. Kita mau tunggu Pak dia malam. Wah ini pulang sendiri. Enggak takut, enggak. Kita mau lihat dia jago. Enggak muncul sampai hari ini di sana. Enggak muncul. Coba muncul. Enggak bisa, lihat. Kuasa darah Yesus mengalahkan. Amin. Ini kabar baik bagi kita semua. Kalau engkau jalan malam kah, di mana-mana ada spok, ada mana macam-macam. Cuma darah Yesus. Amin. Betul, saudara. Enggak percaya baca. Ya, Wahyu 12 ayat yang ke-11. Oleh darah anak domba Allah setan dikalahkan. Ini bukan setan kecil. Naga ular tua dikalahkan. Amin. Bos dikalahkan, cuma kecil lagi, cuma setan kepahitan, kecil, ya. Itu ayam sayur tiap hari setan kepahitan, cuma setan begitu, kecil, halus-halus. Ini si naga bos, ya. Bahasa orang Minahasa dan Alkitab terjemahan bahasa Minahasa bilang, setan pe bos, iblis pe bos. Aduh, lupa Lucifer, iblis pe bos. Coba baca tuh, coba saudara download Alkitab itu, aplikasi Alkitab bahasa Minahasa, baca. Disebut iblis pe bos. Setan pe bos. Enggak. Halo, ini senjata ampuh di zaman akhir oleh darah anak domba Allah. Amin. Saudara lihat YouTube-nya orang Korea Selatan waktu mau perang nuklir di sana, di gereja ini darah anak domba Allah terus begitu. Saudara. Enggak jadi perang sampai hari ini.
Coba, pejago. Nggak bisa. Manusia merencanakan kejahatan, kita kalahkan kuasa darah anak domba. Bukan karena orang hebat, darah Yesus yang hebat. Amin. Mengalahkan semuanya. Jangan setan, helm maut dia telan. Haleluya. Amin. Jangan cuma baca 1 Petrus 5 ayat berapa 7. Iblis jatuh singa ingin menelan. Dah, telan pada dia. Pakai darah Tuhan telan dia. Amin. Amin saudara. Halo. Jangan tinggal akhir zaman masa sulit, antiris begini. Buat apa tinggikan barang begitu? Biar dia beraksi. Tinggikan kuasa kehebatan sorga di dalam Yesus Kristus. Amin. Darah Tuhan mengalahkan. Ini akan ya disebutkan. Hai maut, ya di manakah sengatmu? Itu akan. Hebat. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Kuasa dosa, hukum Taurat. Tuh, lihat. Menjerumuskan manusia. Sehingga ada jalan keluar. Titik terang dalam hidup kita. Tatkala maut datang menyerang kita, saudara. Dengar, Alkitab berkata, berdiri teguh. Enggak boleh goyang. Sekali Yesus. Itu akan, amin. Ku kan berdiri di tengah badai. Dengan kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun. Amin. Itu akan. Haleluya. Coba senyum Kristus kan berkata, aku menang lebih dari pemenang. Betul tidak? Ini sengatnya. Orang lain gak ngerti ini. Termasuk Rasul Paulus yang tulis firman tadi gak ngerti. Tuhan kok mati, Tuhan kok lemah. Masa Mesias begitu? Dia nggak ngerti. Dia pikir Mesias kayak Raja Daud, pakai pedang bunuh orang. Bukan. Mesias itu bertugas mencabut sengat maut. Haleluya. Supaya Injil mengarah pada bangsa-bangsa lain. Kalau Mesias pakai pedang, orang nggak dengar Injil, saudara. Karena maut merajalela di mana-mana, membunuh manusia di mana-mana. Ini. Dia tangkap ini waktu dia saat teduh, dia bertemu dengan Tuhan di Damsyik, saudara. Dan dia 2 tahun setengah di padang Arab, dia saat teduh dengan Tuhan. Tuhan ajar dia tentang jalan ini. Dia ngerti. Oh gitu kan, kita bodoh lagi. Sampai bunuh Stefanus. Itu. Tuhan rubah pola pikir Rasul ini, saudara. Sehingga dia tulis yang jelas. Bahwa Taurat petugas mengungkapkan dosa. Tapi Taurat tidak bisa menyelesaikannya. Yang menyelesaikan dosa itu adalah kuasa darah Yesus milik pengampunan. Sehingga tembok itu dirobohkan. Manusia menikmati damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin saudara. Mengerti ini saudara? Nah, kalau kita jangan goyah, dia selalu beribadah kepada dimanapun orang berada. Dengar, ibadah itu mengandung janji. Amin. Ibadah adalah menghadirkan Tuhan. Tuhan bertemu dengan manusia dan alam sekitar diberkati oleh Tuhan. Belajar pengalaman zaman Sodom dan Gomora. Kenapa? Sodom Gomora penuh kejahatan dosa. Manusia dia LGBT. Tahu LGBT? Kawin satu keluarga. Kawin satu jenis, saudara. Manusia durhaka. Zaman Sodom. Mengapa terjadi itu, saudaraku? Lut yang tinggal di Sodom enggak pernah beribadah kepada Tuhan. Saudara baca kitab Kejadian, Lut enggak pernah sekali bangun mezbah memanggil nama Tuhan di kota Sodom. Enggak pernah. Maka kenapa kita membiarkan, memberi diri kita, rumah kita ada ibadah, saudara. Ibadah itu menghadirkan Tuhan. Waktu Tuhan hadir, semua kejahatan itu dihindarkan dari kita. Amin. Bahkan lingkungan pun diubahkan oleh Tuhan. Tempat kriminal diubahkan oleh Tuhan. Satu ketika saya buka sekolah. Ya, sekolah Alkitab di ruang sebelah itu, sekolah minggu pagi. Lalu ada jemaat bernama Uto Kancil. Dia ikut. Oh, kancil ini saudara. Alkitab bilang kancil dan buaya. Kancil bisa cerdik dari buaya. Wah, ajar. Semangat ibu ini. Semangat sekali. Setelah penamatan, dia berkata begini. Father, kita mau pulang kampung. Saya bilang apa? Menginjil di sana. Oh iya. Di PKM lebih jauh. Di sini pakai motor, kendaraan itu 6 jam baru sampai. Sampai sana. Dia menginjil. Dia datang lagi. Dia bilang, ada sebanyak mau buka gereja di sana. Saya bilang, sabar dulu.
bawa formulir ini, isi, bawa pernyataan, data. Sampai di sana, orang mau pergi. Ada pembunuhan, sudah. Itu kampung itu, saudara, nggak ada listrik waktu itu. Tiap rumah ada apa tuh? Salon banyak-banyak. Aku bunuh, sudah. Nggak sembarangan. Pakai tombak babi, aku tombak, sudah. Orang panggil saya pergi hotman atas, saudara tahu. Ketinting belum sampai di pantai teriak bahwa ada kematian, ada pembunuhan. Kalau wah, saya bilang tempat ini mesti orang robah. Orang robah tempat ini. Dan cara bagaimana? Buka pelayanan. Apapun bagaimanapun harganya, mesti buka. Karena yang bisa merubah kampung ini hanya Injil dan kuasa kebenaran. Tidak bisa yang lain. Tidak tahu, terjadi gejolak besar. Tidak ada pendeta Reni di belakang. Halo, selamat datang pastor. Boleh berdiri? Ayo. Berdiri. Berdiri dulu, orang mau lihat. Ayo, pendeta Reni. Dulu pernah melayani di sana. Silakan duduk. Orang ke sana mesti tanggung oto sendiri. Kadang-kadang pinjam jemaat pe oto. Sampai di oto kau naik ke tinting lagi, saudara. Lewat tanjung flash kau omok pe pai-pai, saudara kau. Baru sampai kampung itu. Kirim utusan pertama pergi. Enggak tahan. Kirim lagi. Ya, terakhir teman nama Hotman, ketemu sana. Sekarang jadi pendeta, jemaat otonom, sudah. Saya bilang, mesti robah. Pakai Injil Kerajaan Allah. Amin. Maka orang rintis gereja, jangan tunggu baik-baik, tidak. Tugas kita adalah membangun mesbah dan usir setan. Amin. Nanti negeri akan jadi baik, diberkati oleh Tuhan. Bilang amin. Ini sudah. Kenapa? Karena Tuhan sudah mati-matian beri darah dan nyawanya untuk merubah dunia ini, saudara. Mengalahkan setan. Orang jahat tidak akan jadi baik, saudara. Tidak akan jadi baik kalau nggak dijamu oleh Tuhan. Mengapa? Pada mulanya manusia itu baik, sempurna, sungguh amat baik. Kenapa jadi jahat? Karena dosa masuk dan setan pun masuk, membuat manusia jadi jahat. Merubahnya bagaimana? Tadi, persekutuan dalam Tuhan. Itu sudah. Maka sudah lihat Abraham kenapa menjadi bapak segala orang beriman. Abraham di mana dia pindah tendanya, dia bangun mesbah bagi Tuhan. Amin. Betul tidak? Ini ada keluarga besar Katian Dago ini. Mungkin besok atau sebentar balik ke kampung halaman tempat pekerjaan. Ibadah Bapak Ibu. Ibadat ada janji, anak cucu diberkati oleh Tuhan. Setan dikalahkan. Amin. Umur kita panjang. Ini jeripaya yang gak sia-sia. Itu ngomong tentang ibadah. Mengapa? Ibadah itu harganya mahal, ditebus dengan darah Tuhan. Orang boleh cari makan, cari uang, cari itu gak apa-apa. Untuk warisan anak cucu kebutuhan hari-hari. Tidak salah. Terdengar. Semua bisa sihir, setan bisa ambil kapan saja. Kalau orang gak punya kekuatan rohani. Pernah baca Lukas 19 tentang Yesus menang melihat di Yerusalem? Lukas 19 waktu Yesus pakai kuda dan keledai, kuda ya, keledai. Oh, hosana bagi anak Allah. Dilihat kok dia menangis Yerusalem. Dia berkata begini, akan datang waktu yang kau akan hancur. Karena engkau menolak kehadiran Tuhan Allahmu. Betul. Enggak hitung tahun, saudara. Yesus meninggal dan datang dari kerajaan Romawi, menyerang, membinasakan kota ini, saudara. Bumi hanguskan. Israel itu hebat bukan karena senjatanya, tidak. Karena Tuhan Allah Israel adalah hidup mereka. Kuat. Amin. Begitu untuk orang, saudara. Biar hidup pas-pasan gak apa-apa. Tapi kalau ada Tuhan, bahasa kampung bilang, saya ada lawan. Amin. Amin. Saya ada lawan, saudara. Betul. Biar nggak punya apa-apa. Tapi kalau ada Tuhan, kalau orang beribadah, menyembah dia, dia bersemangat puji-pujian kita. Coba. Orang serang. Mau pakai ilmu apa, nggak mampan. Mau santai tenung, nggak akan mampan. Pak, keluar, saudara.
Setan songko, nggak bisa. Kuntilanak, apalagi, nggak bisa. Amin. Siapa sini malam-malam takut setan? Ada? Nggak boleh takut setan. Ada nggak? Oi, mau doa hari ini supaya Tuhan kasih roh keberanian. Halo? Ada sini takut ke kuburan malam-malam takut? Ada nggak? Ada. Ini boleh. Dengar, tugas kita berikan Tuhan adalah pertama usir setan, kedua membangkitkan orang mati. Kalau orang anak-anak Tuhan takut kuburan, kapan bangkit orang mati? Halo? Nggak boleh. Ada sini, mau tes sebentar malam, pas mati lampu semua aku ke kuburan. Sendiri. Ada. Pas, merinding kita. Itu cuma perasaanmu saja. Halo? Halo? Ini. Maut dikalahkan. Betul tidak? Dampak apa? Ada orang mati. Kayak teman kita, anak kita, saudara kita, Andi kemarin. Iya dong? Itu dia tunggu tubuh kebangkitan. Tapi kalau waktu Tuhan datang, ada yang masih hidup, tubuh ini diubahkan tubuh kebangkitan. Enggak makan nasi lagi, saudara. Ya, tubuh kebangkitan, tubuh tembus tembok, saudara. Itu akan tubuh kebangkitan yang terjadi. Jadi Tuhan inginkan bahwa pertama tadi berdiri teguh, jangan goyah, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Pekerjaan Tuhan kan macam-macam, bisa ibadah, ya, melayani, berkorban, pakai tenaga pikiran. Tujuannya apa semua itu? Agar orang lain juga menikmati kasih Tuhan yang besar. Amin. Dan di kunci kalimat terakhir disebutkan, jeripayamu. Perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa persekutuanmu dengan Tuhan, semua sambung, jeripayamu tidak akan sia-sia. Kenapa enggak sia-sia? Upah besar Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan kasih mahkota. Amin. Halo? Mahkota. Ada 5 jenis mahkota Tuhan sediakan. Mahkota pertama mahkota kebenaran, kedua mahkota kehidupan, yang ketiga mahkota kemuliaan. Saudara, ya. Betul ya? Yang keempat mahkota kemegahan, saudaraku. Ya, Tuhan berikan kepada kita semua. Yang Tuhan berikan kepada kita. Mau siap saudara? Hidup sana. Lalu suasana besar terjadi. Sangkala bunyi semua orang kudus berdiri. Menyembah Tuhan yang kudus. Terus ada di sana. Ya toh? Sehingga dulu nenek moyang nyanyi begini. Namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Itu akan. Darahnya telah menyucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sanalah. Ini nama kita ada di Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kesimpulan kita hari ini pertama dengar. Kita dikasihi oleh Tuhan. Karena apapun. Amin. Dengan kasih yang kekal. Yang kedua saudara. Dengan kasih itu dia memberi nyawa untuk menebus kita. Dan mengalahkan kuasa maut dan kuasa dosa. Dengan cara bagaimana? Hidup kudus, tanpa cacelah, mati dan darah yang tertumpah untuk menebus kita. Dan dia teriak sudah selesai. Yang ketiga, mari berdiri teguh dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan. Godaan, cobaan, maut datang menerpa hidup kita. Dengar, tetap percaya Tuhan. Ada waktunya Tuhan merubah kain kabung kita menjadi sukacita di kemenangannya besar. Amin. Amin saudara. Saudara. Lalu kita bersekutu dengan Tuhan. Kenapa bersekutu dengan Tuhan? Karena orang nggak punya apa-apa. Yesus berkata, berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Dia akan mempunyai kerajaan Allah. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan, Tuhan impartasikan, memberikan kemampuannya, hikmatnya, berkatnya, kemuliaannya kepada kita. Karena Alkitab mengajarkan, kita akan serupa seperti apa yang kita sembah. Amin. Dan paling terakhir adalah jeripayamu dalam Tuhan. Tidak sia-sia. Upah, mahkota, berkat menanti kita. Saya kunci satu kesaksian begini. Saya baca sebuah buku yang disuruh hamba Tuhan namanya Merlin.
Hamba Tuhan tulis begini, di Amerika ada 2 orang. Satu bernama Jonathan Edwards, satu bernama Max Lucas. Jonathan Edwards ini seorang pendoa, seorang hamba Tuhan. Ya, dan dia punya anak cucu ribuan orang, saudara, keturunan maksudnya, betul ke bawah. Dan dia keturunan itu orang-orang diberkati Tuhan semua. Pintar, orang besar, orang ya pengharu Amerika. Ada yang jadi wakil gubernur, wakil presiden, ada yang jadi direktur, dosen dan sebagainya. Ada yang jadi hakim, saudara. Ada yang menteri keuangan. Itu orang-orang hebat semua. Kenapa? Opanya, leluhurnya orang benar, suka beribadah kepada Tuhan. Yang Max Lucas ini saudara seorang pemabuk, saudara. Anak seorang jahat semua, saudara. Nah ini, maka Alkitab tadi mengajarkan kita ditebus dengan darah Tuhan. Agar kita bersekutu dengan Tuhan. Jeripaya kita enggak sia-sia. Hidup kita, garis terus kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Diberkati oleh Tuhan. Sampai selama bahkan turun-temurun. Tuhan beserta dengan kita. Amin.